Di akhir zaman ini tidak ada satu pilihan lagi, tidak ada no choice Tuhan, kecuali kami hidup oleh karena firman. Dunia akan lenyap, tapi firman-Mu kekal selamanya. Kami mengambil keputusan dalam hidup kami, apapun goncangan kami akan pegang firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi dasar dan berdaulat atas hidup kami. Firman-Mu menjadi jaminan hidup kami. Ketika kami sesak, ketika kami di bawah lembah kekelaman, kami akan berlari-lari kepada firman-Mu. Karena firman-Mu lah pertolongan yang sungguh Tuhan. Ajar kami tidak memilih yang lain. Ajar kami tidak memilih alternatif yang lain sebagai jawaban hidup kami. Tapi kami mau putuskan hari demi hari Tuhan. Kami hanya mengandalkan firman-Mu. Kami tidak hidup dengan data dan fakta. Kau tidak mengajar kami untuk hidup dengan apa yang kami lihat. Tapi Engkau mengajar kami untuk hidup hanya oleh karena firman Tuhan. Kau tidak mengajar hidup kami dengan apa yang kami miliki Tuhan. Tapi Engkau mengajar kami untuk hidup oleh karena firman. Latih kami Tuhan. Kondisikan kami. Pakai Roh Kudus sedemikian rupa membawa hidup kami. Untuk setiap detik, setiap menit, setiap saat. Kami malah bergantung kepada firman. Yang kami pikirkan adalah firman-Mu. Karena firman-Mu lah segalanya. Firman-Mu sumber dari segalanya. Terima kasih. Sehingga kami punya hidup yang tidak tergoncangkan. Karena firman-Mu lah kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini waktunya Engkau membuktikan di tengah-tengah kegelapan. Bahwa kamilah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Orang-orang yang dibedakan, orang-orang yang memiliki privilege, keistimewaan, perkenanan Tuhan dalam seluruh pergumulan persoalan kami. Kami dibedakan, kami menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami bukan korban, kami bukan dikalahkan oleh dunia, tapi kami mengalahkan dunia. Itulah jati diri kami Tuhan, itulah posisi kami, itulah kebenaran yang memerdekakan kami. Karena ketika Engkau mati di kayu salib dan bangkit, Engkau mendesain jalan kemenangan buat kami. Engkau tidak pernah mendesain jalan kekalahan buat kami, tapi Engkau mendesain jalan kemenangan. Supaya dalam keadaan apapun kami pasti menang. Kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Biarlah itu menjadi dasar keyakinan kami. Sehingga kami tidak mudah kompromi dengan dunia. Kami tidak gampang putus asa. Kami tidak gampang orang-orang yang putus pengharapan. Tapi kami kuat. Kami memiliki ketahanan yang grounded. Tidak dapat disesatkan dan diserongkan oleh apapun. Dapatilah kami seperti itu Tuhan. Cetak ulang, bentuk ulang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua pekerjaan Tuhan di gereja-Mu. Kami semakin kagum dan hormat. Betapa dahsyat, betapa luar biasanya Engkau. Terima kasih kalau hari ini Kau kumpulkan kami. Kami tahu Kau sedang membawa kami untuk naik dan tidak pernah turun. Maka itu ajar kami untuk haus lapar. Mengenal Kau lebih dalam. Kami berdoa supaya roh hikmat dan wahyu itu terus tercurah di tengah-tengah kami. Kami mengerti dan memahami dan mengenal Engkau dengan benar dan akurat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya sepanjang firman Tuhan dibagikan pekerjaan ilahi nyata. Kami dilawat, dimerdekakan, dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Dan kami berdoa supaya nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Ambil alih hidup hamba-Mu, sampaikan seperti apa yang Kau sampaikan kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berserah berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Shalom Bapak Ibu. Hari ini spesial kita kedatangan tamu dari Singapura ya. Komplit satu keluarga, puji nama Tuhan. Selamat datang di gereja kami. Puji Tuhan. Saudaraku terima kasih untuk doa-doanya.
Hari Jumat kemarin saya dinyatakan lulus sidang. Saya berhak memakai gelar Magister Teologi, saudara. Semua karena anugerah Tuhan. Saya sudah ceritakan bagaimana prosesnya, saudara. Saya belajar ada 2 yang Tuhan ajar pada saya, ya. Yang pertama, Tuhan katakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya berpikir kenapa saya harus ditelantarkan oleh pembimbing satu selama 4 bulan. Kenapa saya harus dibimbing bulan Juni. Mungkin kalau menurut logika saya mungkin marah, saudara. Saya mungkin konflik, emosi negatif, memaki-maki sekolah saya begitu ya. Ini sekolah nggak profesional, saya bayar mahal dan segala macam. Tapi saya belajar untuk datang di hadirat Tuhan, mengerti bahwa ada behind in the scene. Ada tangan di balik semuanya itu. Dan saya baru mengerti bahwa kalau saya lanjutkan dengan judul saya yang pertama, saya nggak akan lulus hari Jumat kemarin. Karena saya tahu judul yang pertama itu, kata pembimbing saya yang kedua, yang setelah pembimbing itu tidak layak uji, saudara. Tidak banyak unsur teologisnya. Jadi kalaupun disidangkan, itu sebenarnya tidak layak uji. Walaupun saya pada waktu sidang proposal, saya layak untuk diproses menjadi tesis. Dan kemudian saya baru mengerti kenapa saya harus ditelantarkan. Saya percaya bahwa ini memang saya harus diberikan pembimbing yang terbaik. Dan saudara tahu di judul saya pertama itu saya pakai metode itu, kalau saudara ngerti itu kuantitatif, sangat sulit. Harus ngitung angka pakai aplikasi. Saya udah temuin teman-teman yang masih muda, sulit untuk menolong saya. Jadi saya akan stuck, saudara. Tapi puji nama Tuhan, selalu ada tangan di balik semuanya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saya bersyukur diganti pembimbing. Saya tidak menyesal, saya harus mulai dari awal Juni. Saya bimbingan dan hanya 3 minggu. Tapi dengan demikian, saudara, saya boleh menyelesaikan dengan baik. Yang kedua, saudara, Tuhan sedang melatih saya supaya saya memiliki pikiran yang supranatural. Karena dalam jangka 3 minggu, semua teman-teman saya di kampus bilang, ih mujizat ya, ajaib ya, Bu Yus bisa bikin. Kami aja 6 bulan gak ngerti apa yang kami tulis. 3 minggu saya harus selesaikan 5 bab dengan judul yang baru, mustahil. Tapi saya bangun, Tuhan izinkan saya untuk membangun pikiran supranatural. Supaya saya mengerti bahwa ada banyak perkara supranatural yang akan Tuhan kerjakan. Saya mulai bangun mindset saya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya menangis di hadapan Tuhan, Tuhan Engkau yang sanggup menggenapi firman Tuhan. Saudara, kadang kalau saya di laptop saya nangis, apa yang saya tulis? Saya gak ngerti, saudara. Tetapi Tuhan kasih ingat, tap. Saya baru tahu bukan beratnya masalah saya. Tapi bagaimana saya membangun pikiran supranatural. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya selalu deklarasi, tidak ada yang mustahil. Dan bersyukur saudara, hanya 3 minggu saya selesaikan semuanya. Lebih dari 100 halaman. Bukan karena saya tahu itu karena Tuhan. Dia mau buktikan kebesaran Tuhan. Dan luar biasanya tidak ada revisi untuk disidangkan. Ada banyak teman harus direvisi, dibongkar segala macam. Dan yang luar biasanya rektornya saudaraku turun untuk menguji. Gak pernah sidang menguji itu rektor. Saya cuma berdoa, Tuhan kalaupun saya harus diuji, Tuhanlah yang harus diberitakan. Ini bukan cerita tentang saya, ini cerita tentang Tuhan. Saudara pada waktu di sidang, sorry ya saya harus bagi berkat supaya saudara tahu prosesnya. Kalau lulusnya sih saya enggak, inilah saudara prosesnya bagaimana saya mengalami Tuhan. Pada waktu di sidang saudara, rektor ini baru karena sebenarnya pembimbing satu pertama itu sebenarnya juga rektor, cuman dia mengundurkan diri. Jadi pada waktu menanya, dua penguji pasti akan memberi kesempatan yang istimewa buat rektor. Pertama yang ditanya seperti ini, Ibu, kenapa Ibu ambil judul ini? Bolehkah saya tahu yang meletar belakangi Ibu mengambil judul ini? Pengalaman pribadi mungkin, kesaksian saja saya saudara. Saya saksikan gini, gitu, gini. Pertama dia bilang saya memberi apresiasi karena ini kasus saya udah sampai rektor kan. Saya hanya 3 minggu.
Dan jangka 3 minggu ibu siap untuk sidang. Itu yang pertama saya apresiasi. Dan sepanjang saudara sidang saya melihat mereka memuji kebesaran Tuhan. Saya merasa bahwa itu bukan sidang saudara. Dan saya bersyukur ketika ibu sekarang di breakout room ya, tunggu di waiting room. Kami akan diskusi dan untuk menentukan apa ibu lulus atau enggak. Saya tahu saya sudah didoakan oleh banyak orang di belakang saya. Saya pasti lulus lah, saya bilang begitu ya. Dan waktu itu, ibu gimana perasaannya? Saya bilang, perasaan saya Pak dosen ya, saya bilang. Tuhan yang sudah tolong saya sampai sekarang. Pasti Tuhan tolong sampai akhir, saya bilang. Sekarang saya berserah saja sama Tuhan. Akhirnya sidang begini-begini menyatakan. Saudara Triyusmani, lulus. Saya itu gak sadar, keprok sendiri saudara. Jadi itu orang tegang lihat saya seperti anak kecil gitu. Oh puji Tuhan. Sampai saya enggak, oh iya Pak, iya terima kasih. Saya saudara bukan bangga MTH-nya. Tapi saya bangga Tuhan saya yang melatih saya. Dan membuktikan bahwa dia besar. Amin. Amin. Ya kalau saya mungkin lulus dengan norma-norma saja saya nggak bisa cerita buat Tuhan yang besar. Tapi dengan banyak hal yang saya alami, saya bisa buktikan hanya semuanya oleh karena anugerah. Amin. Semuanya oleh karena Tuhan. Bukan karena gagah. Amin. Saya selesai sidang, saya nangis saudara. Nangisnya bukan karena saya lulus. Tapi nangisnya saya betapa luar biasanya Tuhan. Saya dipercayakan untuk mengenal dia. Lebih hebat, tidak tertandingi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mungkin sepanjang sejarah saudara hanya mungkin saya ya. Yang hanya 3 minggu bisa selesai 5 bab. Saya gak ngerti. Tapi yang saya tahu ini bukan cerita tentang saya. Tapi ini cerita tentang Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya percaya ini kemenangan kita bersama saudara. Karena saya sekolah juga bukan untuk saya ya. Tapi untuk Tuhan. Baik saudaraku Bapak Ibu, hari ini kita belajar. Kemarin kita belajar tentang budaya. Saling memperhatikan, betul? Ya, sekarang kita ini selama 4 minggu kita belajar tentang budaya kerajaan Allah, saudara ya. Ya, kemarin kita belajar untuk budaya saling memperhatikan. Nah, sekarang kita belajar untuk budaya bagaimana kita memiliki lifestyle, gaya hidup untuk bersekutu dengan firman. Jadi bersekutu dengan firman itu, saudara itu bukan paksaan, ya, bukan kewajiban. Harusnya menjadi budaya, amin. Menjadi gaya hidup. Memang kita senang bersekutu dengan firman, saudara ya. Dan hari ini kita mau belajar supaya bersekutu dengan firman itu bukan beban, bukan paksaan, saudara. Tapi itu menjadi lifestyle kita, menjadi gaya hidup kita. Amin, saudara? Yes. Sekarang saya ada statement yang saudara dengarkan baik-baik. Saudara, apa yang kita ketahui belum tentu itu yang kita yakini. Saudara setuju dengan saya? Apa yang kita ketahui belum tentu itu apa yang kita yakini. Setuju dengan saya? Oke. Kalau saya bilang ke Mas Medi, saya punya obat nih. Obat ini bisa membuat Mas Medi lebih muda 10 tahun. Mas Medi tahu, betul? Tapi Mas Medi, Pak Medi, bukan Mas Medi ya, Pak Medi ya. Kalau Mas Medi terlalu muda ya. Pak Medi, hanya Mbak Ketsi yang boleh ngomong Mas Medi ya. Saya percaya Pak Medi, oh begitu Mbak, oh begitu. Dia tahu, tapi belum tentu dia yakin. Betul? Betul nggak saudara? Saya kalau bilang ke Bu Sri supaya Pak Reno selalu tergila-gila tiap hari. Saya bilang sama Bu Sri, saya punya skincare nih. Bikin glowing. Pagi hari belum mandi pun kelihatan glowing. Membuat suami betul-betul jatuh cinta setiap hari. Oh begitu? Dia tahu, betul nggak? Tapi belum tentu dia yakin. Betul nggak saudara?
Apa yang kita ketahui belum tentu itu kita yakini. Saudara setuju? Tetapi itu tidak berlaku dengan firman. Yes. Tuhan tidak mau saudara tahu firman, tapi saudara tidak yakini firman. Kepada hal yang lain itu mungkin berlaku. Tetapi kepada firman Tuhan, saudara tahu, saudara harus yakini. Karena Tuhan ingin setiap firman yang kau dengar itu menjadi dasar keyakinan. Amin. Kita buka ya, Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 22 sampai 26. Saya akan bacakan ayat yang genap. Saudara baca ayat yang ganjil ya. Kita baca, saya baca. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat 23. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25. Ayat yang ke-26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara, kenapa saya bilang bahwa saudara bisa saja tahu dan saudara tidak yakin, tapi itu tidak berlaku dengan firman. Karena Tuhan mau saudara tahu firman, saudara dengar firman, tapi Tuhan ingin bahwa firman itu menjadi dasar keyakinan saudara. Kenapa? Kita lihat di ayat yang 22 tadi ya. Saya akan lihat lagi. Saya akan baca. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi saudara, kalau saya hanya tahu firman, tapi saya nggak yakini firman itu, saya nggak jadi pelaku firman, firman itu tidak menjadi dasar keyakinan, saya sedang hidup di dalam tipu daya sejati. Saudara setuju dengan saya? Yes? Saudara menipu diri sendiri, betul? Saudara sedang berada di tipu daya. Ya, itu milik si jahat, betul nggak? Saudara sedang menjadi orang agamawi, betul? Amin. Jadi saudara, kalau saudara hidup tahu firman, tidak melakukan firman, firman itu tidak menjadi dasar keyakinan, saudara hidup dalam roh dusta, betul nggak? Ngeri ya. Makanya saya bilang, saudara bisa tahu dan tidak yakin pada semua hal. Tapi khusus untuk firman, saudara harus, amin, menjadikan itu dasar keyakinan. Kenapa? Kalau tidak, saudara hidup di dalam tipu daya. Menipu diri sendiri. Artinya kehidupan saudara agamawi. Apa sih kehidupan agamawi itu? Kehidupan saudara mengalami degradasi hari demi hari, betul? Degradasi apa? Penurunan. Orang-orang yang agamawi tidak ada kehidupan ilahi, betul? Dia hanya rutinitas. Hanya baca, duduk, dan segala macam. Kehidupannya agamawi. Apa itu agamawi? Agamawi itu selalu mengalami penurunan. Ya, karena dia tidak mengalami kehidupan ilahi. Makanya kita lihat ayat yang ke-25. Kita baca lagi sama-sama. Saya rindu, ini penting buat kita. Kita sering dengar firman ini, saya ingin lebih keras lagi.
Karena ini nggak mau saudara, no choice, akhir zaman saudara hidup oleh firman, betul? Jadi nggak ada pilihan lagi. Kita lihat, ya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan, saudara, meneliti hukum yang sempurna, betul nggak? Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, kata Yunani meneliti hukum yang sempurna itu artinya parakupto, itu bahasa Yunaninya, saudara. Artinya memelajari dengan penuh minat, penuh keingintahuan, saudara. Ya, dia menghabiskan waktu supaya, ya, jadi dia tidak hanya sambil lalu. Ya, parakupto itu mempelajari dengan penuh minat, penuh dengan keingintahuan. Dia memiliki waktu bersekutu, saudara ya, dengan firman sampai firman itu menjadi dasar keyakinan. Amin. Ya, jadi namanya meneliti hukum yang sempurna itu tidak Senin Kemis. Hari ini saya mau baca firman, mau saat teduh, Selasa enggak, Rebo enggak begitu, saudara. Kalau saudara gaya hidupnya seperti itu, enggak pernah firman itu menjadi dasar keyakinan, betul? Karena meneliti hukum yang sempurna itu parakupto, harus penuh minat, penuh keingintahuan, memiliki waktu untuk bersekutu. Sampai apa? Sampai firman itu menjadi dasar keyakinan. Artinya apa yang lahiriah itu tidak ada lagi dalam hidup saya. Menjadi firman itu menjadi ilahi dalam hidup saya. Amin. Karena hari ini kita bicara tentang gaya hidup, betul nggak? Kalau gaya hidup sehari-hari saya tidak memberikan bobot yang tinggi kepada firman, saudara tidak mau meluangkan waktu, saudara tidak bersekutu dengan penuh minat, saudara tidak akan pernah mengalami firman dasar keyakinan. Saudara akan menjadikan firman itu hanya pengetahuan, betul nggak? Saudara setuju dengan saya? Amin ya. Kenapa sih kita sibuk bersekutu dengan firman? Kita buka Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Pada mulanya firman itu, dan firman itu adalah, pada mulanya adalah firman. Jadi saudaraku, firman inilah yang menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada pada mulanya. Jadi wajar kalau kita hidup oleh karena firman. Karena mulanya adalah firman, saudara. Kenapa kita harus hidup oleh karena firman? Karena kita tidak pernah tercipta kalau tidak ada firman, betul? Amin. Saya bisa ngomong gini, hanya karena firman saya bisa berinteraksi dengan Allah, betul? Dengan dimensi rohani Tuhan. Karena firman itu adalah Allah. Saya akan bacakan ayat yang kelima, saudara ya. Yohanes 1 ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak ada kegelapan yang bisa menguasai firman. Betul? Makanya kenapa kita harus hidup oleh karena firman. Saya hari-hari ini memberikan bobot yang tertinggi kepada firman. Karena saya tahu firman tidak pernah kegelapan menguasainya. Amin. Itu harus jadi gaya hidup saya. Saya harus hidup oleh karena firman. Karena pada mulanya adalah firman. Kegelapan tidak bisa menguasai. Artinya kalau saya memiliki firman, saya terus akan mengalami kehidupan. Tidak akan mengalami kematian, betul? Joy, kehidupan ilahi itu ada pada saya. Kenapa kita harus cari kematian? Kita tahu bahwa kehidupan ada di firman, betul?
Makanya sebenarnya kalau gaya hidup orang benar, nggak ada lagi tuh malas baca firman. Tapi sungguh firman betul-betul menjadi bobot yang tertinggi, amin. Saya kemarin kunjungan ke seorang opung ya, itu dulu persekutuan di Sariwangi, umurnya udah 90 tahun. Kemarin saya sibuk nggak bisa kunjungan, dia baru dipasang pacemaker, ya alat pacu jantung. Dia sendiri di rumah yang besar begitu ya. Terus saya tanya, Pung, apa kegiatan opung? Aku nggak ada lagi Yus. Jam segini aku baca firman, jam kedua aku dengerin khotbah. Khotbah siapa aja aku dengerin, katanya gitu. Sebentar beli mantau, sebentar ini sampai kadang-kadang saya ketiduran dengerin firman. Nanti jam 6 saya masuk kandang. Paling-paling ditambahin Bapak Aing lah sedikit KDM katanya. Karena Bapak Aing selalu ada sih jadi muncul terus. Jadi ya dua itu firman sama Bapak Aing katanya. Terus jam 6 sore saya harus ke kandang. 90 tahun. Saya percaya saudara kalau dia nggak bangun gaya hidupnya dari muda. Gak mungkin dia punya kebiasaan begitu, betul nggak? Dari bangun, dia ceritaan bangun tidur, saya udah firman. Nanti saya jam 6 masuk kandang, tidur dong. Bukan. Sampai punya 2 handphone saudara. Khusus yang satu untuk firman. Udah 90 tahun. Saya di situ saya baca dengerin firman lagi. Saya tulis. Saya bilang, opung. Saya bersyukur loh, saya lihat teladan yang luar biasa. Saya yang mungkin kalau dari muda saya nggak biasakan gaya hidup. Tua saya nggak mungkin kayak gitu, saudara. Betul? Amin. Gaya hidup itu tidak ujuk-ujuk, amin. Ya. Jadi kenapa kita harus cinta firman? Karena firman pada mulanya, betul nggak? Dia kehidupan, kegelapan tidak bisa menguasainya. Saudara tahu nggak? Ketika firman Tuhan diinjeksikan kepada Musa, ya saudara tahu ceritanya. Musa penuh kemuliaan, betul? Betul nggak saudara? Musa wajahnya penuh dengan kemuliaan. Saudara, Musa itu tidak mati karena tua dan sakit. Tetapi Musa 120 tahun itu sehat saudara. Musa mati karena firman. Betul nggak? Sudah selesai, ayo pulang. Dia dipanggil. Ya. Jadi dia selalu alami kehidupan. Amin. Jadi saudara harus bersyukur kita diberi jenis kehidupan yang luar biasa. Tapi kenapa seringkali kita nggak jadikan itu bobot yang tertinggi atas hidup kita. Amin. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 54. 1 Korintus 15 ayat 54. Saya akan bacakan. Dan sesudah yang dapat binasa. Apa saudara yang dapat binasa? Tubuh, betul nggak saudara ya? Yang lahiriah, betul? Dan sesudah yang dapat binasa ini menggenakan apa yang tidak dapat binasa. Apa yang tidak dapat binasa? Firman, betul? Firman tidak akan lenyap, betul? Dan yang dapat mati, apa yang mati? Tubuh. Menggenakan apa yang tidak dapat mati, yang selalu ada kehidupan, firman. Maka genaplah firman Tuhan. Maut telah ditelan oleh. Jadi ketika saudara menggenakan firman setiap hari. Saudara punya otoritas, confident. Apapun masalah hidupmu yang membuat kau maut. Kau katakan, hei maut, ditelan kemenangan. Amin. Musa tidak pernah mengalami kematian. Dia diinjeksikan firman. Wajahnya penuh kemuliaan. Amin. Dia sehat, dia kuat 120 tahun. Dia mati hanya karena firman. Karena mengenakan apa yang tidak binasa. Amin. Ketika engkau mengenakan firman, percayalah maut tidak akan pernah menelan kau. Amin. Bicara maut bukan kematian secara jasmani. Membuat kau merosot, intimidasi, pekerjaan roh jahat, sakit penyakit, betul? Ditelan oleh kemenangan Tuhan. Amin. Maka itu saya rindu saudara mencintai firman habis-habisan. Amin. Bukan hanya sekedar tahu.
Betul. Kalau saudara sekedar tahu, saudara hidup di dalam dusta. Amin. Saudara kadang kita nggak mengerti, menganggap biasa. Ya, hari Minggu dengar firman, Minggu dengar firman, iya. Apa firmannya saya sering cek ya kalau saya nggak pergi ke sini. Ya, saya bicara di mana-mana, Mbak Minten. Kemarin firmannya apa? Apa ya? Apa ya? Pentingnya mencatat, saudara. Kita nggak boleh lagi seperti itu, betul nggak? Amin. Bukan saya mengancam, bukan, karena itulah gaya hidup kita, betul? Kita nggak mau agamawi. Karena ketika kita tidak melakukan firman, meneliti hukum yang sempurna, kehidupan kita semakin agamawi. Mengerti? Nah, jadi masalahnya adalah bagaimana firman itu menjadi dasar keyakinan. Betul nggak saudara? Supaya itu tidak menjadi saya tahu pengetahuan. Tapi bagaimana supaya si firman Tuhan ini menjadi dasar. Karena itulah yang Tuhan mau. Kita hidup dengan firman. Dasar keyakinan kita adalah firman. Kita lihat ya. Yakobus 1 ayat yang ke-26. Kita baca sama-sama ya. Yakobus 1 ayat 26. 1, 2, 3. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah. Apa hubungannya lidah dengan ibadah, betul nggak? Saudara mungkin kadang-kadang meneliti ayat ini biasa saja. Tapi kenapa ada hubungannya ya? Lidah dengan ibadah. Kenapa sama-sama menipu diri sendiri, saudara? Saya mau kasih tahu, saudara. Ternyata lidah itu menjadi sangat penting untuk ibadah kita supaya tidak sia-sia. Betul nggak? Kalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengakang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sia ibadahnya. Artinya bahwa lidah kita itu yang menentukan apakah ibadah saya sia-sia atau tidak, betul nggak? Saya bisa katakan lidah itu menjadi sangat penting ya untuk ibadah kita tidak sia-sia, betul? Saudara setuju dengan saya? Mengerti? Ya, tadi berkata firman sebelumnya menjadi pelaku firman. Kalau engkau tidak melakukan firman, engkau menipu dirimu sendiri, sama. Iya kan? Kalau saya tidak menggunakan lidah saya dengan baik, saya akan menipu diri saya sendiri. Sama, kalau saya tidak melakukan firman Tuhan tadi, saya menipu diri sendiri. Ada yang sama, betul? Jadi lidah itu memiliki peranan yang penting untuk apa? Untuk menginjeksikan firman Tuhan ke dalam hidup kita. Menjadi dasar keyakinan. Saya mau melatih mengajar saudara. Ternyata lidah ini sangat penting. Kita lihat Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Perut orang oleh hasil mulutnya. Ya, hasil bibirnya. Terus hidup dan mati akan. Kita kembali ke ayat yang ke-20. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Perut ini lahiriah enggak? Perut ini lahiriah, kok mulut yang pegang? Perut ini lahiriah enggak? Hasil mulut lahiriah enggak? Hasil mulut lahiriah enggak? Enggak lah, betul enggak? Hasil mulut, kalau mulut ya. Hasil mulut, perkataan kita lahiriah enggak?
katanya perut lahiriah itu dikenyangkan oleh yang tidak lahiriah. Betul nggak? Hasil mulut kita tidak lahiriah. Jadi artinya hal yang tidak lahiriah ini bisa mengenyangkan yang lahiriah. Betul? Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulut. Ia dikenyangkan oleh hasil bibir. Hasil bibir tidak lahiriah. Betul? Perut lahiriah. Saudara ngerti ya? Jangan bingung ya. Nah, ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi saudaraku, lidah ini bisa diaktifkan. Jadi hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Ya, lidah saya bisa saya aktifkan untuk kehidupan, tergantung saya. Betul nggak? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya kembali lagi. Firman Tuhan ya itu harus diinjeksikan menjadi dasar keyakinan. Bagaimana cara menginjeksikan itu menjadi dasar keyakinan? Ayat 26 katakan lewat lidah. Artinya apa? Ya, lidah kita harus memperkatakan firman. Betul nggak? Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa yang terus sering memperkatakan firman, siapa yang terus sering mendeklarasikan firman, maka dia akan menjadi dasar keyakinan. Amin. Makanya itu menjadi bagian, apa hubungannya lidah dengan pelaku firman? Apa hubungannya lidah dengan ibadah? Jadi kitalah yang mengaktifkan, betul. Karena hidup mati dikuasai oleh lidah. Firman tidak akan bisa menjadi dasar keyakinan kalau lidah tidak digemakan, tidak dikatakan firman Tuhan, tidak sering dideklarasikan firman Tuhan. Maka itu saudara, kalau saudara mengerti bahwa firman Tuhan harus jadi dasar, jangan biarkan mulutmu diam. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Yang lahiriah akan diganti dengan yang ilahi. Betul. Perut akan dikenyangkan oleh hasil mulut. Betul. Yang lahiriah diganti dengan yang rohani. Betul. Maka itu saya mengajar saudara, mari pergunakan lidahmu, aktifkan untuk memperkatakan firman. Amin. Kalau engkau misalnya anak PA-mu datang, terus gini, udah percaya saja. Firman Tuhan berkata, betul? Kalau dirimu mengalami, saya percaya. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Sri sore-sore ya datang ya, saya telepon. Sri, gimana Serafim? Gini mbak, percaya saja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya yakin itu. Nanti kamu kalau dapat info lagi, kasih tahu saya. Nggak lama, telepon lagi. Mbak Yus, dia sudah keterima. Hitungan jam atau apa? Saya lihat di link gitu. Kebayang saudara. Kalau saudara teman-temanmu, buat dirimu kau suka menggemakannya. Buat saudaramu yang lain kau suka menggemakannya. Maka yang lahiriah itu ditelan oleh kemenangan Tuhan. Betul nggak saudara? Makanya kenapa di ayat 26 dikatakan siapa yang tidak bisa mengekang lidahnya, dia tidak akan pernah beribadah, sia-sia semuanya. Dia hidup dalam menipu dirinya sendiri. Jadi penting sekali lidah kita aktifkan. Amin. Karena siapa yang suka menggemakan, dia akan memakan buahnya. Apa yang lahiriah ditelan dengan hal-hal yang rohani. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Harus sering kita lakukan. Ketika kau sakit, jangan kepikir obat, perkatakan firman. Amin. Ketika kau nggak punya duit, jangan langsung minjem pinjaman, perkatakan firman. Amin. Karena ini cara Tuhan supaya kita nggak hidup dengan tipu daya, betul? Amin. Kenapa kita harus berkutu dengan firman? Karena firman bisa menjawab hidup kita. Menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Yang membuat mustahil menjadi tidak mustahil. Membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah kehidupan kita.
Kegelapan tidak pernah bisa menguasainya. Amin. Dah stop semua yang agamawi. Amin. Kasih bobot tertinggi buat firman. Amin. Saya enggak mau hidup dalam roh dusta. Tidak menjadi pelaku. 1000 saya dengar, tapi saya enggak pernah melakukan satupun. Betul? Kau sedang hidup di dalam roh agamawi. Roh dusta. Jangan sampai firman Tuhan menjadi pengetahuan. Ya. Tetapi harus diinjeksi menjadi dasar keyakinan. Bagaimana cara injeksinya? Lidah. Karena ketika engkau berkata-kata, kau itu mengubah imajinasi. Betul nggak? Saudara, kalau kau berkata-kata, iya sih, memang sih. Kalau pikir-pikir alasannya memang begitu, nggak masuk di akal. Imajinasimu langsung kekalahan. Betul nggak saudara? Kau langsung mengimajinasikan kau kalah, kau gagal. Tapi kalau mulutmu berkata tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup. Abraham bilang sekalipun manusia lahir ya saya merosot. Tapi manusia batinnya saya, kata Abraham, dibaharui. Ya kan, dia berapa tahun dia tidak mendengar jawaban. Dan saya percaya Allah sanggup melakukan segala perkara. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap berharap. Saudara-saudara, menang atau tidak tergantung kau aktifkan lidah. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah, betul? Kalau kau aktifkan kehidupan, saya percaya kau akan terima mujizat, hal supranatural, hal-hal yang tidak masuk akal. Dan kau akan mengerti bahwa Allah hebat, tidak tertandingi. Amin. Saya mau garis bawahi, jangan sampai firman Tuhan hanya menjadi pengetahuan. Tetapi harus diinjeksikan menjadi dasar keyakinan. Karena ketika kau memperkatakan, imajinasimu itu akan dibaharui dengan data yang baru. Betul nggak? Yaitu firman. Contoh, ya seperti serafim. Waduh, prestasi udah gagal nih. Betul nggak? Kalau menurut ini imajinasi kita udah nggak ada jalan lain nih. Sudah nggak keterima. Maka itu banyak katanya teman-temannya sudah daftar ke tempat lain. Betul nggak ya? Ya, tapi kalau kita punya dasar pengharapan yang benar, saudara, ketika kita perkatakan firman, firman ini yang mengubah imajinasi saya dengan data yang baru. Apa itu firman? Yang tadinya kekalahan, keputusasaan tidak mungkin, tapi karena saya perkataan, karena perut dikenyangkan dari mulut, hasil mulut yang tidak lahiriah, betul nggak? Jadi imajinasi saya akan diubah dengan apa? Dengan data yang baru atau firman. Akhirnya ada iman. Oh iya, pasti percaya. Kalau saya berpikir setelah awal Juni judul saya diubah dan saya dikasihkan 3 minggu, refleks lahiriah saya bilang gak mungkin, betul? Gak mungkin. Sepandai apa saja saya. Ya, saya gaptek. Saya kuliah online gak pernah bisa diskusi dengan yang lain. Tidak mungkin. Tapi saya perkatakan bangun tidur saya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah yang sudah menetapkan saya untuk sekolah pasti akan meneruskan sampai akhir. Tidak pernah ada yang berubah. Tuhanku tidak pernah gagal. Ketika saya terus perkatakan imajinasi saya yang tadinya dipenuhi dengan kekalahan diganti dengan data yang baru yaitu firman. Amin. Jadi jangan lupa kau harus rajin menggemakan. Lidahmu yang menentukan kau ibadah sia-sia atau tidak, betul? Saudara, percayalah kalau firman Tuhan hanya menjadi pengetahuan, kau akan mengalami degradasi rohani. Degradasi itu penurunan rohani. Kau bisa rajin beribadah, betul? Rajin segala macam. Bukan nggak boleh nggak rajin, saudara ya. Ya, tapi tidak membuat kamu naik, tapi turun. Karena kamu menipu dirimu, betul nggak? Jadi harusnya kita ketahui dan kita yakin. Bukan nggak boleh jadi pengetahuan, betul nggak? Tapi bukan berhenti hanya menjadi pengetahuan. Tapi harus menjadi dasar keyakinan. Amin. Ya.
Apa sih tolak ukurnya? Kalau saya hidup di dalam firman yang menjadi dasar keyakinan, selalu ada dinamika ilahi, betul? Kita akan mengalami pekerjaan ilahi, ya, selalu mengalami realita hadirat Tuhan, ya, mengalami pekerjaan-pekerjaan ilahi di dalam hidup. Lalu melalui hidup kita baik suka duka, kita melihat Tuhan di setiap musim. Itulah yang membuat kita mengerti bahwa dasar keyakinan kita adalah firman, betul nggak? Ya itu tolak ukurnya, saudara ya. Tapi kalau kita mengalami kekeringan, semakin putus asa, semakin merosot, saudara, kita sedang berjalan di dalam keagamawian, betul? Nah, ini yang kita harus jauhkan. Amin. Ya. Kita lihat Ibrani 4 ayat yang ke-12. Bentar ya, saya coba firman Allah yang hidup ya. Saya buka di firman Allah yang hidup. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Ya, saya akan bacakan ini dulu, nanti saya akan bacakan dengan firman Allah yang hidup. Sebab apapun yang sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi, sumsum ya. Waduh, saya pikir ini pisaunya tajam banget ya. Sendi-sendi sampai sumsum. Waktu Mbak Minten berdoa dengan firman Tuhan ini, benar nggak sih? Saya cek lagi ada sumsumnya nggak? Apa Mbak Minten bawa masukin sumsum ya? Karena sering masak gitu ya, kasih sumsum. Saya lihat firmannya memang benar ada sumsumnya gitu ya. Ya, roh, sendi-sendi dan sumsum ya, tulang-tulang dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, dalam firman Allah yang hidup, saudara, saya akan bacakan ya. Sebab apapun yang dikatakan Allah kepada kita, selalu penuh dengan kuasa yang hidup. Ya, firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua, yang paling tajam, memang paling tajam, yang dapat dan cepat menembus pikiran dan keinginan kita yang paling dalam, sehingga memperlihatkan diri kita yang sebenarnya. Saudara, jadi ketika engkau hidup di dalam firman, kau tahu siapa dirimu sebenarnya. Ya kan? Sebenarnya kita tuh gak kenal siapa diri kita, betul? Ya, firman yang membuat kita kenal siapa diri kita. Maka itu, saudara, kenapa sih orang yang gak bertekun dalam firman menipu dirinya sendiri? Betul gak? Karena dia gak kenal dirinya. Dia merasa dia rohani ya. Dia merasa dia sombong, saya lah orang yang rohani, yang religius, semuanya baik dan segala macam. Tapi sebenarnya dia menipu diri sendiri karena firman lah yang menguliti, ya kan? Dia penuh kuasa dan hidup, menembus pikiran, keinginan paling dalam, dan dia memperlihatkan siapa diri kita. Amin. Nah, kebayang kalau orang nggak bertekun dalam amnesia, ya betul nggak? Dia nggak kenal siapa dirinya, ya. Tapi saya percaya semua kenal dirinya karena firman ya di tempat ini. Amin, saudara. Saya rindu hari ini menjadi garis bawah lah. Saya nggak boleh main-main lagi dengan firman ya, gitu. Mesti jadi pelaku, menjadi dasar keyakinan. Saya akan udah sampaikan caranya. Pakai lidah. Bukan saya itu, ayat 26. Jadi ibadah kita sia-sia atau enggak tergantung lidah kita. Apa yang lahiria ya, rohaninya bahkan mengenyangkan apa yang lahiria, karena kita suka menggemakan. Keteguhan hati kita, sampai saya tulis saudara, keteguhan hati kita untuk terus berpegang pada firman yang telah Tuhan taruh dalam hati kita akan menjadi titik kontak yang menggerakkan Tuhan, menyanggupkan kita dalam menanggulangi semua kelemahan dan keterbatasan kita. Amin. Jadi kalau kita berpegang teguh, ya, keteguhan hati untuk terus berpegang pada firman, itu menjadi titik kontak, portal. Titik kontak Tuhan ya
menggerakkan Tuhan untuk menyanggupkan, memberikan kemampuan buat kita untuk menanggulangi semua keterbatasan kita. Luar biasa ya. Maka itu pentingnya kita hidup oleh karena firman. Ya. Dan saya percaya saudara, kalau firman itu menjadi dasar keyakinan, maka itu akan mencetak ulang hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Betul? Jadi jika orang lain belum melihat Kristus termanifestasi dalam hidup Anda, dan belum ada orang yang meneladani Anda, bertobatlah. Karena itu berarti firman Tuhan belum tercetak dalam hidup saudara. Betul enggak? Jadi kalau saudara lihat kehidupan seseorang, saya mikir, saya enggak ada yang saya teladanin ya dari dia gitu. Ya, kan bukan kata saya kan orang kan. Kok saya enggak ada yang saya teladani ya? Bertobat saudara. Itu berarti firman Tuhan belum tercetak atas hidupmu. Belum menjadi dasar keyakinan, betul nggak? Kalau itu menjadi dasar keyakinan, saudara tahu siapa diri saudara tadi kan ya? Dan saudara akan semakin ilahi dan tidak agamawi. Orang akan lihat bahwa Kristus termanifestasi dalam hidup. Makanya jika orang belum melihat Kristus termanifestasi dalam hidupmu dan belum ada orang yang meneladani hidupmu, bertobat. Karena itu indikasi bahwa firman itu belum tercetak, betul? Ya, karena banyak anak Tuhan, dia omdo, betul nggak? Dia pengetahuannya banyak, tapi nggak ngelakuin, kan begitu. Jadi sebagaimana? Justru tercetak atau tidak firman Tuhan nanti hidup kita, ada banyak orang meneladani hidup kita. Betul? Saudara setuju dengan saya? Itulah firman menjadi dasar keyakinan. Kita lihat ayat yang terakhir, Filipi 3 ayat yang ke-17 ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladan. Paulus, kenapa dia berani ikuti teladanku? Karena dia membangun gaya hidup mencintai firman. Amin. Dia sangat confident bahwa firman sudah menjadi dasar keyakinan. Maka itu dia berkata, ikuti teladanku. Karena orang bisa lihat bahwa firman sudah menjadi dasar keyakinan atau bukan, kelihatan dari teladan. Amin. Ya. Jangan biarkan firman menjadi pengetahuan saja. Biarlah itu diinjeksikan jadi dasar keyakinan. Bagaimana? Perkatakan firman. Siapa yang suka mengemakannya, dia akan memakan buahnya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Thank you God. Tuhan, kami berdoa supaya kami memiliki gaya hidup yang mencintai firman. Kami memberikan firman bobot tertinggi dalam hidup kami. Tidak menganggap sepele, tapi itu maha penting dalam hidup kami. Karena kami tidak bisa hidup tanpa firman. Karena pada mulanya adalah firman. Kami tidak mau menganggap remeh Tuhan. Dan kami tidak melakukan firman. Kami hidup di dalam roh dusta. Kami menjadi agamawi dan menipu diri sendiri. Pemimpin tidak rugi, pembimbing tidak rugi. Tapi kami yang rugi, saya yang rugi. Karena saya hidup. Kalau tidak melakukan firman. Menipu diri sendiri. Hidup dalam tipu daya. Saya tidak pernah mengalami kehidupan. Kehidupan kami akan mengalami degradasi kalau kami hidup dalam keagamawian. Hari ini Roh Kudus, mari buat sesuatu yang tegas dalam hidup kami. Bawa kami untuk mengerti bahwa firman itu segalanya dalam hidup kami. Jangan biarkan kami hanya tahu firman.
Tapi kami tidak mengalami dasar keyakinan menjadi pelaku firman. Biarlah kami memakai lidah kami, perkataan kami untuk mengubah imajinasi kami. Dan firman itu terinjeksi menjadi dasar keyakinan kami. Kerjakanlah Roh Kudus dalam hidup kami. Karena kami tahu kami hanya hidup oleh karena firman. Terlebih-lebih di akhir zaman yang gelap ini. Kami tidak hidup oleh apapun juga. Tapi kami hidup oleh karena firman yang terinjeksi dalam hidup kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Deklarasi saudara. Pujian ini nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kita sedang memakai lidah kita. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Jadikan ini doamu, jadikan ini deklarasi firman yang mempengaruhi imajinasimu. Firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Yes. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya Dengan sayapmu. Deklarasi. Biar Tuhan mengubah imajinasimu. Di tengah badai. Yes. Ku tak menyerah. Amin. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan. Yes. Aku berserah. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Perkatakan kembali firman-Mu berkata, aku menjadi kuat roh dan jiwaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwa. Yes. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku
badai. Amin. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Dengan tanganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan. Yes. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tuhan, kami aminkan pujian ini. Ketika Engkau berfirman, maka kuat roh dan jiwa kami. Kami akan dibawa naik terbang di atas badai. Kami tidak akan pernah menyerah. Karena dasar keyakinan kami, kekuatan pertolongan hanya datang daripada tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perlindungan kami yang sempurna. Kami berdoa Tuhan supaya firman-Mu ini hari ini dicetak kuat dalam hidup kami, menjadi dasar keyakinan. Kami tidak hanya tahu firman, tapi menjadi dasar keyakinan. Kami tidak hanya tahu firman, tapi kami melakukan firman. Kami meneliti hukum yang sempurna. Kami ingin tahu Tuhan, kami punya minat, kami memberikan waktu, memberikan bobot tertinggi kepada firman-Mu. Karena hanya firman-Mu ada kehidupan. Kegelapan tidak bisa menguasai. Mari bangun gaya hidup kami Tuhan, untuk mencintai firman. Hanya hidup oleh karena firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga pada akhir zaman ini kami keluar menjadi pemenang. Kami menjadi umat yang dibedakan. Terobosan mujizat menjadi bagian kami. Kami tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, yang dikalahkan oleh dunia. Tapi kami tampil menjadi bukti kebesaran Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Roh kami terus menyala-nyala Tuhan. Terima kasih karena ada kehidupan ilahi. Hidup kami termanifestasi karena Kristus. Kami menjadi teladan, orang boleh meneladani hidup kami. Karena firman-Mu tercetak atas hidup kami. Firman-Mu menjadi dasar keyakinan kami. Terima kasih. Kau yang ku sembah, Yesusku. Sekali lagi dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Katakan,
kedua belah tanganmu. Sebelum pulang ibadah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan, taruhkanlah kecenderungan hati setiap umat-Mu hanya tertuju kepada firman-Mu. Curahkanlah roh yang rindu, roh yang haus untuk meneliti hukum-hukum-Mu yang sempurna. Taruhkanlah mereka rajin mengemakan lidah mereka supaya jemaat memakan buahnya. Apalah yang lahiriah sudah ditelan oleh kemenangan Tuhan. Yang lahiriah dikenyangkan oleh yang ilahi. Kami berdoa, turunlah berkat-Mu Tuhan, injeksikan firman itu menjadi dasar keyakinan. Supaya kami boleh menikmati betapa dahsyat, betapa hebat, betapa luar biasanya Engkau di dalam hidup kami. Christ in you, Christ in me, powerful and wonderful. Itu boleh terjadi dan orang boleh melihat Kristus termanifestasi dalam hidup kami. Banyak orang meneladani hidup kami. Terjadi. Bangun Tuhan gaya hidup itu. Bangun gaya hidup yang cinta firman. Pekerjaan Roh Kudus semakin kuat di dalam hidup setiap jemaat. Sehingga kami hanya berlari kepada firman, bukan yang lain. Dan kami boleh menikmati mujizat yang luar biasa, terobosan terjadi dalam setiap hidup jemaat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, kasih setia Tuhan, dan penyertaan Tuhan yang sempurna akan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.